Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di MLH Channel, tempat sharing informasi seputar keuangan, perbankan, pinjaman online, dan kredit usaha rakyat. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan rezekinya, kemudian juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, amin. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas seputar kredit usaha rakyat karena banyak yang bertanya tentang gagal bayar atau kredit macet, kredit usaha rakyat. Jadi sebelum kita masuk ke topik itu, di video-video saya sebelumnya itu sering saya sampaikan buat teman-teman. Jadi sebelum melakukan pinjaman itu pastikan pertama, kesehatan finansial kita. Terus kemudian yang kedua, bagaimana nantinya ketika kita ada problem, itu kita sudah siap jalan keluarnya seperti apa. Jadi harus dipersiapkan. Kemudian yang ketiga, itu terkait, cicilan. Kadang kita terlalu memaksa dengan penghasilan kita sekian juta, tapi ternyata cicilannya itu 50% dari penghasilan kita. Itu, sangat kurang baik, teman-teman. Jadi, buat yang belum sampai kredit macet atau gagal bayar, saya doakan terus lancar sampai lunas. Dan buat yang tadi, yang gagal bayar atau yang kredit macet, solusinya bagaimana? Nah, jadi saat kita mengajukan kredit usaha rakyat, itu tentu saja kita sudah, memberikan jaminan ke pihak bank. Jadi, untuk resiko terburuknya, ya pastinya jaminan kita tadi akan disita oleh pihak bank. Tapi proses itu membutuhkan waktu yang panjang, itu, tahapan yang paling terakhir. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan ketika kredit macet atau gagal bayar, pastinya teman-teman sampaikan ke pihak bank, jelaskan bagaimana kondisi real kita saat ini, keuangan kita saat ini seperti apa. Kemudian, minta solusi ke pihak banknya, mungkin nanti ada restrukturisasi, refinancing, dan rescheduling. Jadi ada, kebijakanlah dari pihak bank. Mungkin nanti cicilannya dari sebelumnya 2 juta itu nanti di-cut jadi 1 juta per bulan, tapi nanti tenornya jadi panjang atau lain sebagainya, itu nanti ada kebijakan. Nah, tapi kalau ternyata memang, eee, pihak bank sudah memberikan solusi, memberikan saran, tapi memang dari kita itu sudah benar-benar tidak memiliki apapun untuk membayar cicilan, paling tidak teman-teman, ya udah pasrah. Terus kemudian yang paling penting adalah menjaga kesehatan mental kita, jangan sampai down. Jadi memang pihak bank wajib untuk menagih, karena itu memang sudah SOP-nya ketika ada debitur atau nasabah yang gagal bayar atau kredit macet, pasti akan ditagih. Tapi penagihan dari bank itu saya rasa lebih sopan lah daripada yang dipinjol-pinjol itu sungguh sangat meresahkan. Nah, jadi selain pasrah, kemudian yang kedua tadi kesehatan mental, yang ketiga, teman-teman coba cari alternatif. Mungkin, bisa meminjam ke saudara untuk melunasi hutang di bank. Jadi hutangnya teman-teman akan berpindah ke saudara, tapi paling tidak kan itu jauh lebih, masuk akal lah daripada teman-teman kemudian kepepet di bank, akhirnya pinjam ke rentenir atau pinjam ke pinjol, pasti akan makin buruk karena gali lubang tutup lubang dan, yang dipinjam teman-teman tadi ada bunganya, itu pasti akan menyusahkan di kemudian hari. Jadi seperti itu ya buat teman-teman yang sedang kredit macet, yang sedang gagal bayar, tenang saja, pasrahkan, tetap cari solusi atau alternatif lain. Untuk jaminan teman-teman itu jangan khawatir, untuk tahap penyitaan itu butuh proses yang lama, bahkan
perlu adanya sidang dan lain sebagainya, nanti baru surat turun dan lain-lain, baru, eee, bisa mulai dilelang dan lain sebagainya. Jadi itu tahapan yang masih panjang lah, cukup panjang. Fokusnya teman-teman, jangan mikirkan itu, tapi fokus untuk mencari cara bagaimana bisa melunasi pinjaman di bank tadi. Ya, kalau saran saya ya pinjam ke saudara atau ke teman, teman baik, yang memang mungkin nggak bisa full 100% gitu ya, tapi paling tidak dari pinjaman teman-teman atau saudara tadi itu bisa untuk menutup sebagian pinjaman di bank. Yang penting sampaikan keadaan real kalian ya, itu. Jadi solusi saya terkait gagal bayar dan kredit macet, sebetulnya ini bukan hanya di KUR aja ya, bisa pinjaman konvensional dan lain sebagainya, itu seperti itu. Tapi memang karena channel ini lebih sering membahas KUR, jadi saya fokuskan untuk pinjaman kredit usaha rakyat. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat, semoga video ini bisa sedikit, membuat teman-teman tenang dan nyaman, khususnya bagi yang sedang gagal bayar atau kredit macet. Jangan lupa untuk ditekan tombol like-nya dan di-share ke berbagai media sosial milik teman-teman semua. Dan satu lagi, buat kalian, teman-teman, yang ingin diskusi, yang ingin, bertanya, bebas, silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu di situ nanti kita akan bisa berdiskusi, kemudian ternyata ada orang lain yang nasibnya sama, tapi orang lain ini tadi sudah bisa keluar dari permasalahan yang kalian hadapi. Jadi paling tidak itu ada tukar pikiran lah. Tujuan saya bikin channel di sini ya seperti itu, saling membantu, saling tukar pikiran, bisa diskusi, oke? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.